Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Karas Magetan, Jawa Timur. Hari Senin 18 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 25 Oktober 2021 Masehi. Yang pertama, hukum mahram sepersusuan. Ada seorang wanita yang ia sebelum menikah ia mempunyai profesi sebagai ibu susuan. Ada seorang janda punya profesi ibu susuan. Selang beberapa masa ia menemukan jodohnya kembali lalu menikah. Pertanyaan, bagaimanakah status anak yang telah disusui oleh si janda tadi bagi suami barunya tersebut? Apakah menjadi mahram atau tidak? Jawab, menjadi mahram bagi suaminya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, suami tadi sudah menjima istrinya. Yang kedua, sudah memenuhi persyaratan rodok atau sepersusuan. Di antara persyaratan rodok adalah yang pertama, wanita yang menyusui sudah berumur 9 tahun. Minimalnya umur perempuan tersebut sudah sampai 9 tahun. Di bawah itu belum dihitung. Yang kedua, anak yang disusui belum berumur 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Kalau 2 tahun ke atas sudah tidak bisa menjadi mahram sepersusuan. Yang ketiga, menyusuinya diyakini sudah mencapai 5 kali susuan. Catatan kaki, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah susuan yang menetapkan keharuman mahram sepersusuan. Menurut Imam Abu Hanifah madhab Hanafi dan Imam Maliki madhab Maliki dan Imam Auza'i dan beberapa sahabat seperti Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa mereka berpendapat dengan 1 kali susuan saja sudah bisa menetapkan keharuman saudara sepersusuan. Maka kita perlu hati-hati dengan sepersusuan ini. Walaupun 1 kali susuan dia sudah bisa menjadi mahram. Kalau mahram tidak boleh saling menikah. Fathul Mu'in jilid 3 291. Kitab rujukan I'anatul Thalibin jilid 3 291. Kita baca sendiri. I'anatul Thalibin jilid 3 288, Fathul Mu'in Al-Malibari jilid 3 329. Perbedaan pendapat mengenai jumlah susuan terdapat dalam kitab Al-Hawi fi Fiqh Syafi'i jilid 11 361. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor kedua. Mati tertabrak mobil. Ada seseorang mau dianiaya atau mau dibegal. Kemudian dia melarikan diri ke jalanan. Sampainya di jalan karena dia tidak sempat melihat kanan kiri saking paniknya mau dibunuh. Maka ia tertabrak mobil langsung meninggal sesaat itu. Pertanyaannya, siapakah yang harusnya dituntut? Apakah orang yang menabrak atau orang yang membegal? Di samping itu, yang menabrak tadi dia tidak tahu atau tidak sengaja menabraknya karena dia tidak tahu kalau ada orang tiba-tiba lari di depannya tadi. Jawab, orang yang bisa dituntut diat adalah orang yang menabrak karena dia dianggap membunuh dengan pembunuhan tidak sengaja atau qatlul khata'. Adapun yang menanggung diat adalah akilahnya. Yang menanggung bayaran diat adalah akilahnya jani, yakni keluarganya orang yang menabrak. Sedangkan yang membegal tadi hukuman dia adalah takzir berupa hukuman yang diberikan dari sang imam qadhi, imam hakim yang hak yang sah. Adapun ketentuan akilah atau keluarganya orang yang menabrak tadi yang wajib untuk membayar diat, yakni adalah semua asobahnya jani selain dari asal dan fara', selain dari jalur bapak atau anak ke atas atau ke bawah.
Dimulai dari yang paling dekat, yaitu pertama, saudaranya lelaki jani. Saudara laki-laki orang yang menabrak, baik dia saudara kandung atau sebapak. Yang kedua, anak-anaknya lelaki, anak-anak lelaki dari saudaranya jani, orang yang menabrak, baik saudara sekandung maupun sebapak. Yang ketiga, paman-pamannya jani, yakni saudara laki-laki kandung atau sebapak dari ayahnya orang yang menabrak. Yang keempat, anak-anak laki, anak lelaki dari paman, baik anak dari saudara laki-laki sekandung ataupun saudara laki-laki sebapaknya ayah. Yang kelima, paman-pamannya ayah, yakni saudara laki-laki sekandung atau sebapaknya kakeknya orang yang menabrak. Yang keenam, anak-anak lelaki dari pamannya ayah. Yang ketujuh, paman-pamannya kakek, yakni saudara laki-laki kandung atau sebapaknya buyut kalau masih hidup ya. Yang kedelapan, anak-anak lelaki dari pamannya kakek dan seterusnya. Yang kesembilan, mu'tik, yaitu orang yang memerdekakan jani. Andaikan si jani ini, orang yang menabrak ini adalah budak, maka orang yang memerdekakannya yaitu yang wajib membayar diat. Tetapi saat ini belum ada perbudakan, jadi ini belum berlaku. Yang ke-10, asobahnya mu'tik. Yang ke-11, mu'tiknya ayah, itu orang yang memerdekakan ayahnya orang yang menabrak. Andaikan kalau ayahnya orang yang menabrak ini budak, maka mu'tik yang memerdekakan ayahnya, ia yang wajib membayar diat. Tapi ini tetap belum berlaku karena belum ada perbudakan saat ini. Yang berikutnya, asobahnya orang yang memerdekakan ayah. Yang ke-13, orang yang memerdekakan mu'tiknya ayah dan seterusnya. Yang ke-14, kalau semua ini tidak ada, semua asobah tadi tidak ada, maka kembali ke baitul mal, yaitu uang kas khusus untuk umat muslim yang disepakati oleh setiap negara, setiap daerah. Kemudian yang ke-15, kalau sudah tidak ada baitul mal dan asobah tidak ada semua, maka hukuman bayaran diat itu tadi kembali kepada orang yang menabrak itu sendiri. Adapun pembayaran diat khoto, diat yang disebabkan pembunuhan tidak sengaja, akan diberi masa tenggang waktu sampai 3 tahun bagi akilah atau orang keluarganya orang yang menabrak tadi yang kaya-kaya. Maka setiap tahunnya membayar seukuran setengah dinar. Dijumlah sendiri ya, setengah dinar itu berapa sekarang. Adapun akilah atau keluarganya orang yang menabrak itu tadi, yang statusnya tidak terlalu kaya atau tidak terlalu miskin, mutawasid, maka setiap tahunnya dia membayar seukuran 1/4 dinar. Bagi jani atau orang yang menabrak, dia wajib menunaikan kafaroh, yaitu yang pertama, memerdekakan budak muslim. Tapi saat ini belum berlaku. Kalau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari batal, maka diulang lagi dari awal. Rujukan kitab Al-Iqnaq li Syarbani, jilid 2 496, Minhajut Talibin halaman 129, Mughdil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadil Minhaj, jilid 16 136, I'anatut Talibin, jilid 4 125. Takzir begal terdapat rujukan dalam kitab Al-Iqnaq li Syarbani, jilid 2 halaman 542, Minhajut Talibin, jilid halaman 129, Matan Abi Syuja halaman 201. Lanjut soal nomor 3. Obat yang mengandung alkohol. Masail ini juga terjadi pada tahun 2014. Bagaimana hukum alkohol yang digunakan untuk campuran obat-obatan? Jawabnya adalah boleh. Nah, jadi ini nggak ada berkaitan dengan khamar itu tadi, karena alkohol di sini tidak memabukkan.
Yang dihukumi memabukkan itu ya perkara yang memang betul-betul memabukkan. Khamr itu sendiri yang diharamkan, bukan alkohol. Referensi kitab Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatihi jilid 7 halaman 210. Kemudian yang keempat, hukum sandal hilang di kondangan. Masail ini juga terjadi pada tahun 2018-2019. Ada seseorang pulang dari satu perkumpulan. Ternyata sandalnya sudah tidak ada di tempatnya lagi. Tetapi di dekatnya ada sandal yang mirip dengan miliknya. Dan ia yakin bahwa sandal itu pasti punya orang lain. Maka pertanyaan, bolehkah dia mengambil sandal yang mirip itu tadi? Maka dijawab tidak boleh. Wah, ini lucu ya. Ada dua pencuri yang saling mencuri. Nah, satunya mencuri sandalnya orang lain dan satunya lagi mencuri sandalnya orang lain. Jadi tidak boleh ya. Kalau sandal kita hilang terus kok ada sandal yang mirip dengan punya kita, kok langsung kita ambil. Nah, apalagi kita sudah yakin itu punya orang. Maka lebih hati-hatinya jangan diambil. Mending beli lagi, kan murah. Daripada nggak jelas sandalnya, wah repot. Terdapat di dalam kitab rujukan Hasyiatul Jamal jilid 15 dan halaman 95. Hawasyil Syarwani jilid 6 halaman 7. Tuhfatul Muhtaj di fi Syarhil Minhaj jilid 26 halaman 210. Alhamdulillah, demikian masail kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang telah kita ketahui kita niat amal dan sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita ketahui menjadi berkah dan menjadi tanda bukti kita nanti disyafaati oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun saudara-saudara yang belum menekan tombol subscribe dan membunyi loncengnya, maka segera ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya kita dapat konten masail berikutnya. Karena ini penting supaya agama kita meningkat dan agama kita menjadi sempurna di sisi Allah. Insya Allah teman-teman, semoga kita diberkahi selalu oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan nanti pada hari kiamat kita mendapat syafaat dari Rasulnya dan berkumpul bersama di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.